Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasanah Novianti dengan nomor NIM 28921502665 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, AS, SIP, SEMM. Saya ingin membawakan materi tentang penerapan manajemen logistik. Informasi logistik. Dalam melaksanakan kegiatan logistik tidak lepas dari tugas administrasi. Administrasi penting bagi kegiatan logistik pada khususnya dan bagi organisasi secara keseluruhan. Kegiatan administrasi yang mencatat semua data-data kuantitatif maupun kualitatif akan sangat membantu dalam pelaksanaan logistik. Kegiatan administratif yang mencatat semua data kualitatif maupun kualitatif akan sangat membantu dalam pelaksanaan logistik. Data-data tersebut akan memberikan informasi kepada pengelola logistik sehingga mereka akan mengambil keputusan dengan baik dan benar. Ada beberapa keuntungan apabila mengadakan kegiatan administrasi secara tertib, yaitu yang pertama, pemberian informasi dan sistem pengendalian dengan adanya catatan atau dokumen yang tersimpan dengan rapih. Nomor 2, besarnya risiko yang harus dihadapi organisasi apabila mengesampingkan kegiatan administrasi. Lalu yang ketiga, kegiatan administrasi sangat bermanfaat bagi manajer dalam mengambil keputusan. Yang keempat, kegiatan administrasi yang menyajikan statistik yang sering digambarkan dalam bentuk grafik merupakan sumber informasi yang akurat bagi organisasi bersangkutan. Yang kelima, ada pendapat yang mengatakan bisnis tanpa kegiatan administrasi adalah yang tertib akan meraba-raba dalam kegelapan. Lalu ada karakteristik moda transportasi. Transportasi memberikan keuntungan geografis dalam sistem kegiatan logistik dengan cara menghubungkan fasilitas perusahaan dengan kegiatan pasar perusahaan. Biaya transport industri yang menghasilkan produk bernilai tinggi adalah rendah, akan tetapi sebaliknya, biaya transport industri yang menghasilkan produk bernilai rendah seperti biji besi, bahan kimia, biayanya akan tinggi. 5 cara utama kegiatan transportasi dilakukan dengan yang pertama, kereta api, yang kedua jalan raya, yang ketiga jalan air, yang keempat saluran pipa, dan yang kelima penerbangan udara. Masing-masing alat transportasi ini mempunyai kebaikan dan kelemahan terhadap kegiatan logistik. Yang pertama, kereta api. Moda ini memiliki karakteristik dengan daya angkut yang tinggi, jarak jelajah yang jauh, walaupun tingkat fleksibilitas rendah, namun ongkos ton kilometer rendah karena mampu mengangkut dengan jumlah besar dan efisien untuk jarak jauh. Biasa digunakan untuk barang dengan tingkat density atau stowability tinggi, misal pasir, batu bara, minyak, pupuk, dan barang-barang yang menggunakan peti kemas. Dan yang kedua adalah jalan raya. Alat transportasi jalan raya bisa dikatakan lebih maju dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Karena transportasi dengan jalan raya selalu bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Truk adalah moda angkut di jalan raya yang sangat populer digunakan di Indonesia karena memiliki fleksibilitas tinggi dan mampu melayani door-to-door. Barang yang diangkut bisa curah maupun peti kemas dan tangki. Untuk barang curah diangkut dengan truk biasa seperti tronton, CDE, dan CDD. Untuk peti kemas menggunakan trailer. Untuk pasir batu bara menggunakan dump truck. Sedangkan untuk cair dan gas menggunakan truk, tangki, dan pipa. Lalu yang ketiga ada jalan air. Alat transportasi melalui jalan air merupakan bentuk transport yang tertua
dengan menggunakan perahu layar, kapal uap, dan dalam perkembangan menggunakan tenaga diesel. Secara garis besar, pengangkutan melalui air dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan laut dan pengangkutan melalui air di daratan. Kapal adalah moda angkutan laut dengan berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar, atau mother vessel. Dengan daya angkut dan jelajah tinggi, walaupun tingkat fleksibilitas rendah, namun biasa digunakan untuk perdagangan internasional. Biasa mengangkut barang-barang yang menggunakan peti kemas, adapun benda cair dan gas dengan menggunakan kapal tanker. Yang keempat ada saluran pipa. Alat transportasi dengan menggunakan saluran pipa biasanya digunakan untuk mengangkut minyak, gas alam, LPG, BBM, air, dan zat kimia. Kelebihan moda pipa adalah proses pergerakan bersifat putus-putus atau intermittent. Proses pergerakan produk bersifat kontinu, dan yang aktif berpindah adalah produk. Biaya tetapnya paling tinggi dan biaya variabelnya paling rendah. Biaya paling tinggi karena pengaruh pemakaian hak jalan untuk saluran pipa, kebutuhan untuk akan stasiun pengawas, dan kapasitas pemompaan. Saluran pipa tidak padat kaya, sehingga biaya variabel operasinya lebih rendah. Aliran produk melalui pipa mampu mengirim secara tepat waktu dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, aliran produk dalam pipa dimonitor dan dikendalikan komputer. Yang kedua, hilang, rusak, bocor, atau pecah secara teori bisa terjadi. Akan tetapi, karena diperhitungkan dengan ukuran dalam praktiknya jarang terjadi. Yang ketiga, dalam upaya memindahkan produk melalui pipa. Kondisi cuaca memiliki dampak kecil karena sudah diperhitungkan secara cermat, yaitu tahan terhadap cuaca ekstrem. Yang keempat, memindahkan produk melalui pita adalah bukan pekerjaan padat karya atau labor intensif, sehingga walaupun terjadi buruh absen bahkan mogok sekalipun berdampak kecil terhadap operasi ini. Lalu yang kelima ada pengangkutan udara. Pesawat adalah moda transport yang mampu menjelajah ruang udara, mengangkut kargo dengan kecepatan tinggi walaupun tarif ton kilometer tinggi dan fleksibilitas rendah, namun sangat cocok untuk mengangkut barang-barang khusus yang bernilai tinggi atau tingkat urgensinya yang tinggi, dan kecepatan kirim barang memerlukan in-visual time yang rendah. Perencanaan logistik secara umum tidak mungkin mengesampingkan transportasi dan persediaan. Kedua hal tersebut merupakan elemen kunci dari logistik dan bertindak sebagai pusat ongkos atau cost center. Dalam proses seleksi moda, mana yang sebaiknya dipilih untuk mendistribusikan produk dari pabrik kepada pelanggan sangat tergantung ongkos total dari ongkos transport dan ongkos persediaan. Namun kedua ongkos tersebut memiliki perilaku yang berbeda, tergantung moda yang digunakan. Lalu ada hubungan antara transportasi, pemasaran, dan logistik. Transportasi bertugas memindahkan produk ke pasar secara geografis, terpisah jauh dengan produsen. Transportasi berguna untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pelanggan di mana produk yang datang harus tepat waktu, tidak rusak, dan jumlah yang sesuai dengan keperluan. Transportasi juga berkontribusi terhadap tingkat pelayanan, maka harus mampu memuaskan pelanggan dengan cara mengirim kepada pelanggan secara tepat waktu. Ketersediaan, kecukupan, dan ongkos transportasi berdampak pada keputusan bisnis. Keputusan berelasi dengan pengelolaan fungsi transportasi.
Keputusan bisnis meliputi yang pertama, apa saja yang harus diproduksi, yang kedua, harus dijual di mana, yang ketiga, di mana fasilitas ditempatkan, dan yang keempat, dari mana sumber material berasal. Keempat keputusan bisnis tersebut sangat berdampak terhadap fungsi transportasi. Jadi, transportasi adalah salah satu fungsi yang memerlukan ongkos terbesar dalam logistik dan menempati posisi signifikan untuk menentukan harga jual produk khusus untuk komoditas yang bernilai rendah seperti pasir, batu untuk bangunan, dan batu bara. Posisi angkut transportasi terhadap nilai komoditas cukup signifikan, tetapi ongkos transport untuk mengangkat komputer, mesin industri, komponen elektronik bila dibanding dengan produk yang diangkutnya memiliki presentasi kecil. Faktor-faktor yang memengaruhi biaya atau harga dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, faktor yang berelasi dengan produk. Yang kedua, faktor yang berelasi dengan pasar. Berelasi dengan produk dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, kepadatan adalah rasio antara berat dan volume. Nah, jika tingkat kepadatannya tinggi, ongkos atau unitnya menjadi rendah. Misalkan produk-produk baja, makanan dalam kaleng, bahan bangunan, barang curah, dan lainnya. Sebaliknya, apabila nilai rasio rendah atau kepadatannya rendah, maka ongkos transport unit tinggi, misal barang elektronik, pakaian, produk mainan, barang baca belah, dan lain-lainnya. Yang kedua, kemampuan muat adalah tingkat kemampuan mengisikan produk terhadap ruang yang disediakan pada kendaraan, misalnya padi, beras, biji-bijian, minyak curah, air, dan gas. Lain hal jika mengangkut ternak, orang, mesin dapat dinyatakan memiliki slowability yang rendah karena utilisasi ruang yang tersedia pada kendaraan pengangkut. Jadi produk slowability tergantung kepada ukuran, bentuk, kerapuhan, dan karakteristik fisik lainnya. Yang ketiga ada kemudahan, kesulitan penanganan. Semakin mudah dalam penanganan produk yang diangkut, ongkos atau transport unit akan semakin rendah. Produk-produk yang memiliki karakteristik fisik yang beragam atau yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan alat material yang akan lebih mudah melakukan pengangkutan. Yang keempat ada keberhargaan. Semakin tinggi nilai barang yang diangkut, akan semakin tinggi ongkos transportnya. Barang-barang yang memiliki rasio barang mudah rusak dalam pengangkatan seperti komputer, perhiasan, produk-produk kenyamanan yang berharga tinggi akan mahal ongkos angkutnya. Faktor yang lain perlu dipertimbangkan dalam karakteristik barang berbahaya dan risiko tinggi, sehingga memerlukan kemasan pelindungan yang kemasan pelindung yang aman oleh industri kimia plastik. Lalu berelasi dengan pasar. Karakteristik produk, faktor yang berelasi dengan pasar sangat penting mengaruhi terhadap ongkos atau harga. Yang pertama, tingkat persaingan inter dan antar moda. Yang kedua, lokasi pasar yang menentukan jarak angkut barang. Yang ketiga, regulasi angkutan transportasi. Yang keempat, keseimbangan atau ketidakseimbangan lalu lintas angkutan ke atau dari pasar. Yang kelima, pergerakan produk musiman. Yang keenam, produk yang diangkut secara domestik atau internasional. Pihak manajemen berupaya agar faktor-faktor tersebut diintersep dengan baik agar ongkos yang dikeluarkan pihak perusahaan menjadi efisien dan tingkat pelayanan kepada pelanggan tetap tinggi. Ya, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.